Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan tema tentang orang yang tidak akan celaka. Di dalam Al-Quran ada ayat dan terdapat kalimat yashqa. Yashqa itu artinya celaka. Kemarin orang yang dijamin tidak celaka itu diantaranya adalah apabila senantiasa ikhlas dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria, hal yang kelihatannya mustahil, namun ketika kita menyandarkan persoalan tersebut kepada Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak pernah Allah mengecewakan. Nah, jangan sampai kendor, jangan sampai lemah untuk kita terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang berdoa dijamin tidak akan celaka. Kemudian yashqa berikutnya, celaka berikutnya, orang yang dijamin tidak celaka berikutnya adalah dalam surah Toha ayat 123. Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini kisah tentang permusuhan abadi antara Nabi Adam dan Iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dia Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Jadi kalian itu adalah Adam dan Iblis. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya orang beriman itu pasti musuhnya adalah Iblis. Orang kalau nggak beriman adalah CS-nya. Nah, kira-kira ada berarti itu. Jadi musuhnya Iblis abadi itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi Iblis itu sekarang lagi sewot Mas Toto kepada siapa? Kepada jamaah Masjid Nurul Ikhlas ini. Kurang ajar nih, aku udah anggota sekian lama, masih ada yang sholat, masih ada yang sujud. Ini kecewa, gagal. Misi visinya Iblis gagal ini Mas Toto, ya kan? Masih banyak orang yang sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita musuhnya Iblis, itu aja. Jadi kata para ulama, manusia sejak lahir dan memang diturunkan oleh Allah punya potensi untuk bermusuhan. Punya potensi untuk bermusuhan. Kemudian dilanjutkan firman-Nya, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fala yadhillu wala yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kembali saya ingin menyampaikan tentang makna hudan, hidayah. Hidayah itu diantara sekian definisi yang diberikan oleh para ulama tentunya benar semua. Namun yang paling mengesankan adalah definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang kesimpulannya itu hidayah adalah petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek dan beban paling sedikit. Tuh, ada petunjuk adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek dan beban paling sedikit, jadi kosnya sedikit. Itulah petunjuk Allah, amat sangat efisien. Jadi kalau bahasa Arabnya itu adalah at-tariqul musil ilal ghayah bi aqsari tariqin wa bi aqalli taklifatin. Itu saya hafalkan itu teks Arabnya, karena ini definisi yang sangat-sangat penting sehingga saya hafalkan. Jadi hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek dan biaya paling sedikit, efisien, hasilnya luar biasa. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat-sangat efisien. Jadi ketika kita mempergunakan petunjuk Allah, tidak akan sesat dan juga tidak akan celaka kapanpun dan dimanapun, tentang apapun, mau masalah pribadi, masalah rumah tangga, di luar rumah tangga, masalah persaudaraan, masalah pertetanggaan, masalah per-RW-an, terus masalah apa lagi Mas Soto? Yang lebih jauh, masalah kenegaraan, apapun. Dunia akhirat, kita harus mempergunakan petunjuk Allah. Dan bukti dari kita mengikuti petunjuk Allah, caranya adalah yang kita lakukan setiap hari 5 waktu itu.
sholat berjamaah itu adalah amal untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Gimana? Enggak. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Masalah apapun, masalah ekonomi, masalah ruwet pekerjaan, masalah macam-macam lah. Jadi Mas Toto ini, Mas Toto kelihatannya dapat petunjuk ini, nggak ada problem sama sekali ini Mas Toto ini, kelihatannya hidupnya lurus-lurus aja ini. Alhamdulillah. Apa disimpan masalahnya ini, ya kan? Ya, Bapak Yun kelihatannya problemnya nggak ada sama sekali itu. Masuk masjid kelihatannya senyum-senyum terus, ini kelihatannya nggak punya masalah ini semua. Alhamdulillah. Ya memang orang beriman harus seperti itu. Kata Sayyidina Ali, al-mu'min husnuhu fi qalbih wa bishruhu fi wajhi. Orang mukmin yang sejati itu sedihnya dalam hati, bahagianya di wajah. Jangan dibalik. Kalau sedih dipamerin, kalau bahagia jangan seperti itu. Bukan orang mukmin itu. Pak Bel ini kelihatannya orang mukmin yang luar biasa ini dan nggak pernah sedih ini. Masalahnya ketika ketemu ya tetap senyum-senyum aja, nggak tahu tanggal merah, mau tanggal nggak merah, tanggal tua nggak tanggal tua. Alhamdulillah. Ya Bang Ipin ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, orang mukmin sejati itu adalah sedihnya di hati, kalau bahagia ditampakkan di wajah. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.